Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya rindu juga menyapa Bapak Ibu yang tidak berada di tempat ini, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, amin. Yang percaya Tuhan kita luar biasa boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya, mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang merendahkan diri kita. Kita membawa pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi nama Tuhan kita. Bapak terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Buat setiap musim yang boleh kami lewati Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu merendahkan diri kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan saat kami menyembah-Mu. Bila perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau pakai mulut bibir kami ya Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus. Mungkin ada dari teman-teman kami ya Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan yang belum hadir ya Tuhan Yesus, mungkin dalam perjalanan ya Tuhan. Engkau tibakan mereka di tempat ini ya Tuhan Yesus dengan selamat. Engkau berikan hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan urapan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Oh Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena kebaikan-Mu. Karena kemurahan-Mu. Kami mau datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Sekali lagi katakan ku datang Tuhan. Ku datang
sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kita angkat pujian ini dengan iman kita. Kuduslah, amin Yesus. Kuduslah surga bumi menyembah. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau mengangkat pujian ini dari awal. Sekali lagi katakan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan mari Bapak Ibu saja katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Melalui pujian ini Tuhan, menjadi iman kami kepadamu Tuhan. Seluruh surga bersama-sama katakan, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, amin.
Anda bahwa pada waktu Anda menyembah Tuhan, Tuhan sedang memperbaiki sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Yang bilang amin langsung dapat dalam nama Yesus. Amin. You don't need my hand. Anda tidak butuh tangan saya Bapak Ibu. Tapi Anda tahukah Anda pada waktu Anda menyembah, I saw the angel of God. Saya melihat malaikat Tuhan di samping Anda. Dia sedang meletakkan jubah kemuliaan dalam hidup Anda. Dan Tuhan berkata, prepare yourself to receive. Siapkan diri Anda untuk menerima dari apa yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat amin? Masih semangat? Katakan kiri kanan, kalau ada orang yang paling diberkati saya orangnya. Ayo katakan kiri kanan, kalau ada orang yang paling diberkati saya orangnya. Ngomonglah sikit. Katakan, kalau ada orang yang paling diberkati saya orangnya. Katakan. Katakan kiri kanan, saya lebih diberkati dari kamu. Amin. Katakan kiri kanan, jangan sombong lah. Sama-sama anak Tuhan ya kita. Ada amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa malam hari ini kita siap akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya percaya di gereja ini kita selalu ada menerima firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang selalu altar call. Kita telah menerima urapan Tuhan. Dan saya percaya kita sudah menerima hal-hal yang luar biasa. Tapi satu hal yang mau kita sampaikan pada malam hari ini, untuk sore hari ini. Hal-hal apa yang ingin kita capai di dalam Tuhan. Terkadang kalau bukan karena urapannya kurang kencang dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya adalah kita nggak mengerti tujuan. Kenapa kita bisa ada dan apa tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita seperti berputar-putar di padang gurun yang tidak tahu tujuannya. Nah hari ini, di sesi terakhir ini, saudara Tuhan, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Tema saya di sore hari ini adalah hidup dengan tujuan. Amin. Katakan kiri kanan, tujuan kau apa? Amin ya. Ada amin ya. Kalau kita nggak tahu tujuan kita, maka dengar baik, kita habisin waktu. Suami yang tidak tahu tujuan dia jadi suami, maka saya katakan Anda pengecut. Amin. Istri-istri nggak tahu tujuan hidup, maka saya sebut Anda pengecut. Anak-anak muda yang tidak tahu tujuan hidup, saya sebut Anda pengecut. Tapi kalau Anda tahu tujuan hidup Anda, saya katakan Anda seorang pahlawan. Ya ada yang bilang amin. Pengecutlah semua di sini semua rupanya. Oh Tuhan Yesus, banyak pengecut di sini. Nah saudara Tuhan, tahukah Anda bahwa tujuan akan selalu, bisa PowerPoint ya, kita bantu ya. Kalau terlambat saya nggak mau khotbah lagi nanti. Oke, baik. Anda harus mengalami kehidupan yang berkemenangan, hidup dengan tujuan. Saya percaya bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang selalu mengalami kemenangan. Ya Tuhan, lebih enak khotbah di sana tadi loh. Ini kok semua ini kayak batu semua ini. Iya kan? Tolong sekali lagi. Saya percaya kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang selalu mengalami kemenangan. Nah, ini baru hidup, diancam dulu baru. Kadang-kadang kita begitu, so. Padam roh Anda. Ini aduh luar biasa. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Amin. Ada yang mau khotbah silakan khotbah dulu. Puji Tuhan. Saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang berkemenangan. Saya percaya Tuhan tidak mendesain hidup kita untuk kalah dan gagal. Tapi Tuhan mendesain hidup kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya dengar baik bahwa untuk mengalami kehidupan berkemenangan ditentukan dengan tujuan. Saudaraku, kalau tujuan kita menang, maka dengar baik, apapun yang kita hadapi kita akan lewati. Amin. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tanpa tujuan kita tidak akan mengalami kemenangan. Karena kita punya tujuan, maka dengar baik kita akan menghadapi segala tantangan. Tujuan kita akan menjadi semangat buat kita. Itu sebabnya saya katakan kepada Anda bahwa orang percaya ujung-ujungnya pasti menang. Katakan kiri kanan, kau orang percaya atau bukan? Ada amin. Ada amin. Kalau kita orang percaya ujung-ujungnya apa? Pasti menang. Kalau belum ujung gak menang. Amin. Saudara aku berkata Tuhan, ini yang menjadi kegembiraan kita dalam Tuhan. Ujung-ujungnya kita pasti menang. Oke, mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3-8. Kita dengar firman Tuhan. 2 Petrus, buka dalam apa? 2 Petrus
Petrus ada di perjanjian lama ya. Oh, baru puji Tuhan, ada yang tobat di sini. Bukan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai ke-8. Kita lihat sama-sama. Bisa buka? Isi worship kita akan sama-sama. Oke. Firman Tuhan mengatakan apa? Anda siap ini enggak? Kalau Anda siap, ke muka belum makan. Saya akan khotbah 5 jam hari ini. Anda gak senang, Anda gak puas, terserah Anda. Karena hari ini saya udah minum kopi Aliang. Bersama dengan jus kedondong. Waduh. Jadi saya punya ketenaga energi ini. Ya. Mau siap khotbah sampai 5 jam? Saya nggak mau. Karena siap ini mau makan apa lagi saya? Mau pangsit ya? Nah, baik. Karena kuasa ilahinya. Bilang dulu, false. Amin. Firman Tuhan, karena kuasa ilahinya apa? Telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna apa? Ini enggak hidup semua ini orang ini Tuhan Yesus. Lebih enak khotbah tadi pagi lah. Ini. Kalau enggak langsung doa berkat aja ya. Biar kita pulang. Oke, sekali lagi ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan apa? Kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Untuk hidup saleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Firman Tuhan mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Apa artinya? Kalau kita mengalami kuasa Tuhan, kalau Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, maka dengar baik, kita tidak akan mengalami kekurangan. Ada amin, saudaraku. Kenapa? Jelas firman Tuhan berkata karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna. Firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada amin, saudaraku. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kuasa, maka dengar baik, hidup kita adalah hidup yang berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan yang makin besar. Saya nggak peduli apapun yang Anda hadapi, saya nggak peduli gunung masalah apa yang Anda hadapi. Tapi yang saya tahu, kita akan mengalami kemenangan oleh karena kuasanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Oleh karena kuasanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Bahaya maut, ketelanjangan, kelaparan, aniaya, corona, korela. Segala sesuatu. There's no one can separate us from the kingdom of God. Karena saya tahu bahwa ada kuasa. Boleh gak anak-anak kecil digeser dulu. Supaya saya bisa khotbah lebih cepat. Kalau enggak saya suruh nyanyi aja nanti mereka. Supaya saya bisa masuk kiri kanan. Bukan saya larang anak-anak, bukan ya. Bukan. Supaya saya bisa lebih itu. Lebih luasa ya. Supaya saya tidak terdistract untuk sampaikan firman. Oke. Supaya karena jadi saya lupa jadinya. Oke. Saya udah keringat ini ya. Kalau Anda nggak keringat bahaya Anda aku buat. Ini saya udah keringat. Karena kuasa ilahinya. Dengar baik. Kita hidup karena kuasa ilahinya. Orang percaya banyak gagal. Orang percaya banyak kehilangan harapan. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk hidup dari kemampuan mereka. Mereka coba hidup dari kepintaran mereka. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Dengar baik. Orang percaya yang takut khawatir, mereka orang percaya yang tidak mengenal Tuhan. Orang percaya yang khawatir, bimbang, orang percaya yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dengar baik, orang percaya yang mengenal Tuhan, badai boleh datang, tantangan boleh datang, masalah boleh datang. Dia percaya, dia yakin bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Ada amin. Wow. Orang percaya mengenal Tuhan, benar ada badai, benar ada tantangan. Tapi kehidupan yang ia lakukan adalah reaksinya, responnya adalah bersyukur. Bersuka cita. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Yusuf
Yusuf harus dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian dijual di rumah Potifar. Dia harus jadi babu di rumah Potifar. Bukankah Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan? Mimpi yang sangat besar. Tetapi realita nyata yang dihadapi Yusuf ada apa? Kehidupan yang terbalik. Tetapi dengar baik, ada begitu banyak alasan untuk Yusuf untuk kecewa. Tapi dengar baik, nggak jatuh kau kan? Tapi dengar baik, saya ini pendeta yang gimana ya? Sensitif, karena saya betul-betul peka, harus saya peka untuk mendengar. Karena saya tidak khotbah dari kemampuan saya. Makanya saya selalu terganggu kalau ada distraction, bocor semua nanti saya nggak bisa masuk. Akhirnya kita khotbah kosong, kerupuk ya. Jadi saya minta tenang, tapi happy tetap ya. Tapi jangan sampai ada pengalihan, amin ya. Puji Tuhan, nanti kan udah jauh-jauh dari Medan khotbahnya nggak dapat kan. Kayak makan kerupuk nanti kita. Dan saya biasanya tidak mau datang lagi. Kalau urapan tidak jatuh di tempat yang sama, saya nggak datang lagi. Tapi kalau urapan turun, saya akan datang lagi. Oke, ready? Mana pemusiknya? Udah diangkat Tuhan? Belum? Ya, pindah posisi ya, oke, baik. Oke, kita fokus ya, karena ini sesi terakhir. Pastikan kita gas habis, supaya kita bawa pulang kemenangan yang luar biasa ya. Oke, dengar baik apa tadi saya katakan tadi? Karena badai boleh datang, tantangan boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi dengar baik, kuasa ilahinya memampukan kita. Yusuf, dia mendapatkan mimpi untuk menjadi orang besar. Tapi ada begitu banyak alasan yang membuat Yusuf semestinya harus kecewa. Tapi dengar baik, Yusuf tidak membiarkan keadaan itu membunuh harapan Allah dalam hidupnya. Harapan Allah dalam hidupnya. Tujuan Allah dalam hidupnya. I tell you now, kenapa Tuhan ciptakan Anda? Karena Tuhan punya tujuannya dalam hidup Anda. Ada amin saudaraku? Musik mana? Lama kali. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuannya dalam hidup Anda. Listen to me now. Kalau Anda berjalan di jalan Tuhan, maka dengar baik, Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Banyak orang percaya tidak berjalan di jalannya Tuhan. If you're walking in the God's way, apakah Tuhan membiarkan Anda berjalan sendiri? No. Dia bersama dengan Anda. Ketika Anda berjalan di jalan Tuhan, tapi dengar baik, kenapa Anda menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak tantangan, sepertinya tidak ada jalan solusinya, karena Anda berjalan di atas jalan Anda sendiri. Anda tidak berjalan di atas jalannya Tuhan. Kalau Anda berjalan di atas jalannya Tuhan, badai boleh datang, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi keadaan itu dipakai Tuhan untuk membawa Anda berjalan untuk mencapai tujuan Allah yang besar dalam hidup Anda. Katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Coba lihat. Perkenananmu yang teguh. Bersama Tuhan kita akan lewati semua. Amin. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, badai apapun, persoalan apapun, bahkan maut sekalipun, no one can push you back from the God destiny in your life. I tell you right now, Anda adalah pembawa tujuan Tuhan di muka bumi. Anda tidak hanya lahir, hidup, makan, tunggu kematian. No. Banyak orang percaya lahir, hidup, makan, tunggu kematian. Hey, what the purpose of your life? Hidup kita bukan cuman hidup melewati waktu begitu saja. Nah, kita hidup untuk tujuan Tuhan yang besar. Yes. Macam tadi pagi ya bro ya, konsentrasi sedikit. Set, bro, jangan piano yang macam tadi pagi. Nah, pindah lagi. Ya cobalah. Makanya main-main. Kalau macam tadi pagi, jangan pakai itu piano, blok. Saya marah nanti ya, kalau saya udah marah saya nggak khotbah. Saya strike list Bapak Ibu, saya detail. Ini masih perkenalan loh. Karena yang kita sampaikan ini firman, kuasa, bukan perkataan kosong. Ngerti nggak? Ini firman yang menghidupkan kematian jadi kehidupan. Sama pada waktu Yehezekiel berfirman pada tulang-tulang. Dari tulang-tulang punya hidup loh. So when the power of God in your life, ketika firman Tuhan itu berkuasa, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga.
We are not live. Kita tidak hanya hidup untuk menghabiskan waktu. Kita hidup menjadi perwakilan Allah di muka bumi. You are the God, the kingdom of representative of God in earth. Kita tidak main-main. Kita tidak hanya hidup cari uang, cari berkat. No, kita sudah diberkati. Kalau Anda berjalan di jalan Tuhan, kamu tidak mencari di luar sana. You get more. Hidup kita bukan menerima. Hidup kita bukan memperoleh. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah kepada Tuhan yang telah memberikan kepadamu kekayaan untuk memperoleh kekayaan. You not believe, kamu gak percaya, buka firman Tuhan. Oh, oke. Sebentar, sebelum saya balik ke, nanti aja. So we are living for the kingdom of God. Baik, kembali ke ayat tadi. Kita start lagi. Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala apa? Sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Oleh apa? Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan lihat kemenangan. Pertanyaan saya, seberapa jauh Anda mengenal Tuhan? Baru sedikit masalah udah nangis. Ya, tolong aku Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, Tuhan yang terus saya naik. Ya Tuhan. Ada amin saudaraku. Yusuf harus melewati sebuah tantangan. Di rumah Potifar dia dihina. Difitnah sama tante Potifar. Masuk dalam penjara. Keadaan itu dia melewati sebuah proses. Tapi dengan baik proses itu mencetak dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada amin ya? Oke, ayat berikutnya yang keempat, firman Tuhan apa? Dengan jalan itu apa? Dengan jalan itu dia telah coba lihat saudaraku. Kalau saya bilang stop, kalau bilang begini stop dulu. Karena apa? Dengan jalan itu apa? Dia telah apa? Semangat sedikit lah. Dengan jalan itu apa? Ia telah menganugerahkan apa? Bilang kiri kanan dong. Apa? Janji apa? Kayaknya otak Anda semua ini nggak nalar ini kayaknya loh. Perhatian Anda nggak fokus nih, bahaya ini loh. Coba sekali lagi. Makanya Anda tidak diberkati nanti. Ini entah, jangan pikirkan dulu mantan-mantanmu. Khotbah dulu. Ini nggak semua kita ngomong nggak kemana-mana otaknya, pikirannya. Dengan jalan itu apa? Ia telah menganugerahkan. Oke, jalan apa? Jalan apa? Mundur dulu, mundur. Jalan apa? Mundur. Ayatnya, mundur. Ayat ketiga. Media harus cepat deh, jam 3, ayat ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Dari mana? Oleh. Kalau kau mengenal Tuhan, ayat yang keempat. Dengan jalan itu dia menganugerahkan apa? Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau kau mengenal Tuhanmu, kamu tidak harus kecewa. Tuhan, kapan Tuhan tolong saya? Kapan semua akan berakhir? Kapan semua akan berubah? No. Kalau kau mengenal Tuhanmu dengan cara yang benar, maka dengan baik, Anda semakin yakin dan percaya, Anda akan melihat janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayat keempat, firman Tuhan apa? Dengan jalan itu dia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji Pontianak, janji-janji. Aduh ini, kayaknya bulan depan saya nggak datang lagi sini deh. Serius, ini kayaknya kaku semua. Kalau datang paling saya khotbah di situ aja tadi, tempat yang tadi pagi. Ini sore ini berat sekali nih, ini kayaknya banyak kali pergumulanmu kayaknya. Oke, dengan jalan itu apa? Dia telah menganugerahkan apa? Kepada kita apa? Apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Janji kita, janji Allah buat kita bukan janji biasa. Janji Allah buat kita bukan hanya kecil. Janji Tuhan buat kita adalah janji yang berharga dan yang sangat besar. Itu janji Tuhan buat gereja kita. Itu janji Tuhan buat kita. Maka dengan baik, ketika ada badai, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, apa yang harus lakukan? Bangkit, bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada amin. Janji Tuhan adalah janji yang berharga dan yang sangat besar. Lihat baik-baik, ini bahaya. Sama-sama katakan bahaya. Sama-sama katakan ini bahaya.
olehnya. Siap, ini saya selesai khotbah. Saya tidak perpanjang lagi. Serius. Kita akan close cepat-cepat. Nah, kan? Supaya olehnya apa? Kamu boleh mengambil bagian. Supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kenapa kita nggak menang? Kenapa Anda kalah? Karena Anda tidak berdiri di kodrat ilahi. Kamu tidak ada di posisi Tuhan. Kenapa Daud menang? Bukankah Daud badannya kecil? Kemerah-merahan, tidak pernah berperang. Ya, angkat telepon dulu ya. Sudah? Dengan jalan itu dia telah apa? Dengan jalan, stop aja. Dengan jalan itu, stop. Dia telah menganugerahkan apa? Dengan jalan itu apa? Dia telah, jawab. Dengan jalan itu dia telah apa? Menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Supaya olehnya apa? Kamu boleh. Kenapa Daud menang? Bukan karena badannya kecil. Daud menang, tahu kenapa? Karena dia berada di kodrat ilahi. Pada waktu dia ada di kodrat ilahi, Allah di dalam dia di dalam Allah. Pada waktu dia dalam kodrat ilahi, pada waktu yang sama, dia menjadi Allah. Sementara, at the time. Makanya, kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita? Supaya kita kembali menerima kuasa. Di mulut kita ada kuasa, di tangan kita ada kuasa. Herannya banyak orang percaya hari-hari ini galau, banyak masalah, tantangannya berat. Akhirnya apa? Enggak semangat ikut Tuhan, terlihat dari raut wajahnya. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam kuasa. Setiap altar call, maju ke depan. Setelah selesai altar call, hidupnya kembali lagi seperti biasa. Katakan di sini banyak orangnya. Kenapa? Akhirnya apa? Setiap ada hamba Tuhan, gila didoain terus. Saudaraku, persoalannya Anda tidak punya waktu mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kalau Anda tahu Allah yang benar, sama seperti Yusuf, dia tidak kecewa ketika dia dibuang oleh saudaranya. Dia tidak kecewa ketika dia difitnah oleh Potifar. Dia tidak kecewa ketika dilupakan oleh juru minuman. Tapi dia membiarkan dirinya untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena dia tahu Allahnya tidak pernah melupakan janjinya. Untuk Yusuf kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Apa artinya? Bagaimana kita bisa menang? Berdiri di kodrat ilahi. Everywhere you go, kamu harus ambil bagian dalam kodrat ilahi. Pada waktu kamu ada dalam kodrat ilahi, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. So the power is in you now. Saudaraku, kenapa Anda terima Roh Kudus? Kenapa Anda terima Roh Kudus? Jawab saya. Supaya berbahasa roh? Bukan. Itu tanda. Supaya engkau punya kuasa, itu hasilnya. Tahu nggak? Pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka menikmati segala sesuatu di dalam Taman Eden. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Oke. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan datang ke Taman Eden. Dia berkata, Adam, kamu di mana? Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam? Tahu. Cuman pada waktu Tuhan datang, dengar baik, Taman Eden bukan tempat Allah. Taman Eden tempat Adam dan Hawa. Tempat Allah di mana? Yaitu Adam dan Hawa. Sekali lagi, Taman Eden bukan tempat Allah. Taman Eden tempat Adam dan Hawa. Tempat Tuhan di mana? Yaitu Adam dan Hawa. Nah, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang di Taman Eden. Dia mengatakan, Adam, kamu di mana? Kenapa Tuhan berkata, kamu di mana? Karena Tuhan tidak menemukan tempat untuk ia berkunjung di muka bumi lewat Adam. Karena Adam telah dipenuhi oleh dosa. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti?
Amin. Ketika Tuhan datang, dia berkata apa? Adam, Adam, kamu di mana? Ketika dia berkunjung ke bumi, Tuhan tidak menemukan alamat untuk berkunjung lagi di Taman Eden. Alamat Tuhan berkunjung di Taman Eden di mana? Yaitu di dalam hidupnya Adam dan Hawa. Cuman pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua menjadi gelap. Tuhan datang, di mana? Adam, kamu di mana? Kenapa dia tanya? Karena dia tidak menemukan alamat untuk berkunjung karena telah hidup di dalam dosa. Akhirnya apa terjadi? Karena Tuhan tidak menemukan tempat untuk ia berkunjung, diusirlah Adam dan Hawa dari Taman Eden. Akhirnya apa? Jatuh miskin. Akibat dosa. Sudah? Di perjanjian baru Tuhan tebus semua dosa kita. Dia ambil dosa kita, dia berikan hidupnya untuk kita. Setuju yang saya katakan amin? Dan Tuhan berkata, I will never leave you alone. Saya tidak tinggalkan engkau sendiri. I give you the another comforter. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa? Hanya berbahasa roh? No. Menyembuhkan yang sakit? No. Itu akibatnya. Kuasanya apa? Pada waktu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, maka Anda menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menerima Allah datang berkunjung kembali dalam hidupmu. Pertanyaan saya, di mana ada Edennya Tuhan sekarang? Eden ada di dalam kita. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa akan diam di dalam kamu. Where is the God? Tuhan ada di sorga, tapi dia memanifestasikan kehadirannya di dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus. Dahsyat, sudah mengerti, paham? Makanya hidup orang percaya itu berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena Sang yang punya kuasa di dalam kamu, dalam kamu, dalam kamu, dalam kamu. Sehingga apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Kenapa terikat di sorga? Karena di dalam kamu ada Bapa, ada Yesus lewat Roh Kudus. Amen. So every day you go where? Setiap hari Anda berjalan dengan penuh kemenangan. Yakin berjalan dengan kemenangan. Kenapa? Karena the kingdom of God is in you. Kerajaan Allah ada di mana? Di mana? Di dalam kamu. Makanya Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di mana bumi? Di bumi seperti di surga. Di mana Anda? Di bumi. Surga di mana? Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Semua tunjuk saya. Coba tunjuk Anda. Di bumi seperti di surga. Di mana ada surga? Di mana surga? Coba lihat kiri kanan. Mukanya ada muka surga enggak? Ya, simple aja. Selesai kan masalah. Ya? Ketika ada masalah, apa yang muncul di mukanya? Neraka atau surga? Makanya masalah itu ada untuk menunjukkan apa yang di dalam kamu. Mengeluarkan apa yang di dalam kamu. Maaf ya, saya pengkhotbah yang keras loh. Anda boleh ketawa, tapi saya seret hati Anda. Pada waktu ada masalah Pak, itu menggoncang apa yang di dalam. Kalau yang di dalam setan, mukamu itu macam setan. Yang keluar apa? Mati aja aku, setan di dalam. Sorry to say. Neraka yang di dalam. Tapi ketika engkau ada masalah, ada goncangan, ada badai, yang keluar apa? Tuhan terima kasih. Aku percaya. Aku yakin. Tuhan punya jalan. Surga di dalam. Mukamu tetap bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, surga. Semangat yang patah, neraka. Sama-sama katakan, masalah ada untuk mengeluarkan apa yang di dalam. Masalah ada untuk menunjukkan siapa yang di dalam. Amin. FLC Pontianak. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah apa?
Stop. Menjadi apa? Pemenang? Jadi apa? Apa? Lebih daripada pemenang. Kok bisa lebih? Dalam ada surga. Dalam ada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak bimbang sebab kau di dalamku. Angkat tangan sama-sama. Aku percaya. Ayo letakkan tangan di kepala. Semua. Berkat-Mu atas apa. Ya, angkat tangan sekali lagi. Kebajikan, kemurahan, apa? Stop. Apa yang mengikuti kita? Kesialan, kegagalan, kehancuran, penyakit, masalah, persoalan, penyakit, kemiskinan. Apa yang mengikuti kita? Kebajikan, kemurahan, selalu. Apa? Terjadi. Dalam nama Yesus, amin. Yeah. Woo. Nggak jadi aku khotbah selesai. Lanjut. Yeah. Makanya waktu Sadrak Mesak Abednego masuk dalam neraka api, santai mereka, nari mereka. Putar ke kiri, nona manis putar, nari mereka di api. Kenapa? Surga di dalam hati kita. Dari itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Dengan jalan itu dia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dengar baik, walaupun ada badai, ada persoalan, ada tantangan, dengar baik, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia yang berkata, I will be bless you. Aku berkati engkau, aku sembuhkan engkau, aku pulihkan engkau. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Ku percaya kau Tuhan yang semang. Apa? Menepati janjimu. Sekali lagi katakan, sekali lagi. Ku percaya. Lebih dari pemenang. Surga di dalam, ketika ada surga di dalam, ketika engkau disakiti, Tuhan di sana. Ketika engkau menderita, Tuhan di sana. Ketika engkau kekurangan, Tuhan ada di sana. Ketika engkau kehilangan pengharapan, Tuhan ada di sana. Dan dia berkata, anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Engkau bisa berkata, sekalipun aku belum melihat, sekalipun keadaanku masih bermasalah, sekalipun aku masih sakit, tapi aku percaya aku sudah disembuhkan. Sekalipun usahaku belum bangkit, tapi aku melihat Tuhan sudah memberkati aku. Sekalipun aku masih melihat keadaanku belum pulih, tapi aku percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik buat saya. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, next. Ayat tadi. Dengan jalan itu dia telah mengandungkan kepada kita apa? Janji yang berharga, pegang. Yang kau pegang, yang kamu lihat adalah bukan masalahmu. Yang kamu lihat adalah janji Tuhan. Maka setiap hari jangan klaim janji Tuhan. Tuhan bukan agen asuransi. Tapi setiap hari proclaim, declare. Aku percaya, aku diberkati. Aku percaya, aku disembuhkan. Aku percaya, aku telah dimenangkan dalam Tuhan. Makanya kalau berdoa setiap hari jangan lagi berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Sampai kapan aku begini? Dijawab Tuhan dari surga, baru permulaan nak, sabar. Amin. Kata Tuhan baru aja mulai. Kan kacau kan? Makanya jangan tanya Tuhan kapan selesai. Kau bilang Tuhan, kuatkan aku, mampukan aku, dan biar aku hidup untuk memuliakan namamu. Waduh. Itu Tuhan gemetar itu. Gemetar Tuhan itu. Kata Tuhan sama malaikat, Kat, turun kau. Baru turun dia, turun, naik lagi. Kenapa Tuhan? Kau lupa bawa bonusnya. Katakan kiri kanan, bulan ini kau dapat bonus dari Tuhan. Ayo katakan bulan ini kau dapat bonus dari Tuhan. Yeah. Makanya muka itu jangan muka jatuh tempo. Ya kan? Kan udah dengar khotbahnya kan? Nona satu lagi. Kenapa kau nangis waktu khotbah? Oh iya Bapak Pendeta, aku jatuh. Jatuh apa? Jatuh tempo. Yang dia pikir apa? Kredit rumah, kredit sepeda motor, Shopee, Lazada, Tokopedia belum dibayar. Amin. Jangan perlihatkan kelemahanmu sama iblis. Maka saya selalu katakan kepada Anda, sama jemaat saya di Medan, jangan menangisi masalahmu. Stop. Simpan air matamu untuk meraih kemenanganmu bersama dengan Tuhan. Kalau air mata Anda menetes bersama air hidung Anda, itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Nggak nyangka aku Tuhan. Dulu aku ngontrak-ngontrak, sekarang aku jadi kontraktor. Iya kan? Karena Tuhan itu nggak pernah kasih yang biasa-biasa. Tuhan, aku pikir aku jomblo seumur hidup. Rupanya dapat juga aku Tuhan. Pendeta pula lagi. Ini hanya orang yang beriman tahu yang ini. Efesus pasal 3:20. Kurang percaya? Coba lihat, bukan bro. Efesus pasal 3:20. Nanti kembali ke ini. Coba. Efesus pasal 3:20. Jangan botak saya nampak. Efesus pasal 3. Bagi dialah, coba lihat ini. Coba lihat. Bagi dialah. Polisi. Saya udah tobat. Saya nggak narkoba lagi. Sudah tobat bang. Polisi. Ada polisi. Tangkap. Oke, siap. Memang ada aja pengalihan ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan? Jangan kita buat iblis menang ya. Kita harus bangkit, amin. Oke, sudah ya. Coba lah. 3 ya. Bagi dialah apa? Yang dapat melakukan apa? Katakan kiri kanan. Tuhan kasih lebih banyak. Amin. Contohnya begini, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Tahun ini aku dapat sepeda motor. Contoh ya. Dia jawab Tuhan, boleh. Rupanya Tuhan kasih apa? Mobil, bonusnya sepeda motor. Nggak bilang amin, dapat. Kan jauh lebih kan? Jauh. Kan bukan jauh kurang, jauh lebih. Makanya udah percaya saja sama Tuhan. Surga di sini. Tinggal ambil kok. Amin. Tuhan boleh nggak Tuhan aku jalan-jalan ke Malaysia bulan ini? Kata Tuhan boleh. Tuhan kasih bukan jalan-jalan ke Malaysia. Memang ke Malaysia tujuannya Israel. Amin saudaraku ya. Katakan kiri kanan, ubahlah muka kau itu. Makanya kita dalam Tuhan itu apa? Selalu manise,
Selalu dancing with God. Ini kalau nyanyi, haleluya, ada dalam hatiku. Ya, Tuhanku. Betul, lagu penyembahan, ku percaya kau tuh. Itu punya roh kan? Dia begini, ku percaya langsung. Yang kayak gini-gini makanan empuknya setan. Karena firman Tuhan mengatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat, ia telan. Katakan kiri kanan kau dicari iblis. Amin. Tapi kalau kau semangat, kau percaya, wah dahsyat dulu. Haleluya. Iblis datang ini. Pas dia kau, mundur dia. Dia datang lagi. Datang lagi. Rupanya iblisnya banci. Aduh, suatu waktu aku masih jahat dulu, waktu masih jahat. Waduh ada security. Waduh security-nya kejam kali, Bo. Saya ke kamar mandi. Saya bilang sama dia, Mas, toilet di mana? Dia bilang begini, sana. Kan lorongnya jauh kan? Saya bilang, Mas, sana yang mana? Dia bilang, sana. Saya kan udah kebelet pipis kan. Mas, di mana? Sana mana? Langsung dia berkumis. Body six pack. Waduh, ototnya itu. Waduh, kayak bakpao ya semua. Ya kan? Karena saya bilang, Mas, di mana? Sana mana? Kiri atau kanan? Sana, belok kiri, belok kanan. Rupanya sindang ba. Aduh, hati-hati loh. Laki-laki yang, makanya saya bangga jadi one pack. Dulu six pack. Ini akibat istri saya ini. Iya, kalau nggak makan di rumah, aduh, kena repet saya. Ya kan, jadi ini makanan istri saya juga enak-enak, jadi bunci saya. Ya kan, hati-hati loh, laki-laki yang six pack itu, duh, padanya six pack rupanya. Makanya ibu-ibu di tempat ini hati-hati, ibu-ibu Pontianak ya, dengar baik. Lawan kau bukan perempuan cantik. Lawan kau laki-laki ganteng di luar sana. Digangguin nanti suamiku, Mas, godain kita dong. Jijik. Aduh, haleluya. Dahsyat ini. Jadilah 2 jam lagi ini kayaknya ini. Oke, kembali. Kayaknya tadi. Bagi dia yang dapat apa? Melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Atau pikirkan, lihat itu Tuhan dahsyat itu. Lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan hebat enggak? Makanya jangan ragu sama Tuhan. Dia bisa kasih lebih dari apa yang kamu doakan dan pikirkan. Dari ternyata apa lagi? Seperti, coba baca. Seperti yang ternyata apa? Kuasa apa? Karena ada kuasa Roh Kudus, Allah kita menjadi tempat bagi Allah untuk berkunjung. Kembali ke ayat tadi. Oke. Next. Yang 2 Petrus. Oke, mundur. Dengan jalan itu dia menganugerahkan kepada kita apa? Janji yang berharga. Angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Katakan, janji Tuhan berharga buat saya. Sangat besar. Amin. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia. Kita orang yang sudah hidup dalam kodrat ilahi, dia enggak, kenapa dia diberkati? Kenapa aku belum diberkati? It's all about process. Ada amin saudaraku? Benih yang ditanam tidak langsung jadi pohon dan menghasilkan buah. Benih itu harus mati dulu. Di bawah tanah, baru dia hidup. Dan kemudian tumbuh jadi pohon, maka dia akan menghasilkan buah. Lihat baik, benih yang sudah ditabur, suka tidak suka, kalau benihnya benih yang terbaik, maka tunggu saja tanggal mainnya, dia akan berbuah pada musimnya. Ada amin saudara? Maka dengar baik, supaya apa? Supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita enggak, orang lain buat apa, kita enggak takut. Orang lain kita tidak terbawa hidup dengan gaya duniawi. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan besar buat saya.
Setiap hari saya yakini firman Tuhan iya dan amin. Aku tidak takut, aku tidak khawatir, sebab saya tahu Allahku punya rancangan yang terbaik buat saya. Katakan amin. Yes. Ayo loncat di ayat ke-8. Loncat di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dan firman Tuhan mengatakan apa? Ayat ke-8. Ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kembali lagi dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus. Apa? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Tadi apa? Janjinya besar dan ajaib. Yang terakhir yang katakan apa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu, kamu akan dibuatnya apa? Menjadi giat dan berhasil. FRC Pontianak akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Kenapa? Oleh pengenalanmu akan Kristus Yesus. So, everything by process. Kamu diproses, ketika kamu diproses Tuhan, itu sedang menciptakan Anda menjadi orang yang berkualitas. Saya akan cepat, 5 menit ke depan. Next, kembali ke PowerPoint saya. Kembali ke PowerPoint. Next. Pendahuluan, ingat bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang besar. Dan yang berkuasa dari Tuhan di dalam roh. Amin. Tahukah Anda sebelum Anda ada, Tuhan telah menciptakan Anda. Firman Tuhan mengatakan sebelum kita ada, Tuhan telah menciptakan kita di dalam pikirannya. Sehingga dia mempertemukan ayah dan ibu kita, sehingga lahirlah kita. Maka segala sesuatu di dalam roh sudah ada. Makanya firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh roh. Supaya engkau tidak mengikuti perbuatan-perbuatan daging. Pada waktu engkau hidup dalam roh, Allah itu adalah roh. Maka engkau akan menerima dari apa yang Allah siapkan di dalam roh. Dan termanifestasi oleh iman dalam jasmani Anda. Anda akan lihat kebesaran Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Dalam pendahuluan saya katakan begini, dalam roh. Tetapi kita juga harus siap untuk melewati apa? Proses. Ada amin. Beras yang dimasak tidak langsung jadi nasi. Kita tunggu waktunya untuk dia bisa jadi nasi. Kemudian apa? Agar apa yang Tuhan telah sediakan dalam alam roh termanifestasikan dalam alam jasmani kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Yang pertama adalah proses. Coba lihat. Kita harus mampu untuk melewati proses. Proses menunjukkan Anda berkualitas. Anda bukan SNI, Standard Nasional Indonesia, no. Standar Anda adalah SIS, Standar Internasional Surgawi. Amin. Kata ini buatan sorga. Kita buatan sorga, diciptakan untuk kebesaran Tuhan. Katakan yes. Nah saudaraku Tuhan, kalau Anda melewati proses yang pertama, kenapa kita harus diproses yang pertama? Agar melatih kita untuk mampu menyelesaikan tujuan yang untuknya kita diciptakan. Tuhan menciptakan Anda dengan tujuannya. Dia membuat Anda melewati proses supaya Anda diciptakan masuk dalam tujuannya. Yang kedua, kenapa kita diproses? Karena menjadikan kita lebih dewasa untuk menyikapi keadaan kita dari apa yang Ia rancangkan buat kita. Orang yang dewasa dalam Tuhan gak komplain lagi. Hanya anak yang kecil yang nangis. Tapi orang dewasa ketika diambil makanan di tangannya, dia gak marah, dia gak nangis, makanan apa, enggak. Dia bisa ambil makanan yang lain. Pada waktu kita dewasa, kita tahu apakah kita harus marah atau bersyukur, kecewa atau justru kita bahagia. Amin. Ragu atau justru percaya, lemah atau justru kuat. Dewasa, orang yang dewasa tahu memutuskan apa yang terbaik untuk hidupnya. Katakan yes. Yang berikutnya saudaraku, kenapa kita diproses Tuhan? Akan membentuk kita layak bagi Tuhan. Layak bagi Tuhan. Ketika engkau layak, engkau siap menerima dari apa yang Tuhan siapkan buat Anda. Amin. Dan yang keempat saudaraku Tuhan, kita diproses untuk apa? Proses melatih kita sebelum Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu yang lebih besar dari tujuannya untuk kita. Anda sudah terima pengurapan di tempat ini. Mungkin sudah banyak pendeta-pendeta yang bernubuat untuk Anda. Tapi Anda tidak melewati yang disebut dengan proses. Coba lihat, ingat, kita akan selesai siap ini. Lihat saudaraku, pada waktu Daud menerima urapan Tuhan, apa yang terjadi? Muncul Goliat. Amin. Pengurapan dalam hidup Anda akan mengeluarkan Anda dari persembunyian Anda.
dan meletakkan Anda di posisi di mana Tuhan siapkan Anda. Tapi ada peperangan, prosesnya adalah Goliat. Tapi orang yang punya urapan, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 6, sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari gunung yang kudus dengan kemenangan yang gilang dan gemilang. Apa artinya? Bahwa orang yang diurapi Tuhan akan mengalami kemenangan. Tapi kita harus melewati yang disebut dengan namanya proses. Proses akan menunjukkan 4 hal tadi buat Anda dan saya. Lihat sama-sama, pada waktu Daud menghadapi Goliat, apakah dia gagal? No, dia menang. Daud main lato-lato. Amin, saudaraku. Dia tidak tembak pakai busur, dia hanya main lato-lato. Ambil batu 5 dikali, dia main lato-lato. Lato-latonya pun cuma 1, bukan 2. Dia putar-putar. Apa sih hebatnya tangan Daud? Tapi ketika dia lepas, maka batu itu masuk ke dalam kepalanya si Goliat, langsung tumbang. Badan besar, impossible untuk bisa mematikan Goliat. Tetapi karena Daud menerima urapan Tuhan, urapan itu memposisikan dia di dalam kodrat ilahi. Dan apa saja yang dikerjakannya akan berhasil dan beruntung. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Bangkitkan rohmu dalam Tuhan. Karena orang yang menyala-nyala akan siap melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda belum melihat, bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan untuk Anda. Dia sedang menunggu sikap hatimu. Ketika sikap hatimu menjadi nyata buatnya, dia siap untuk memberkati Anda lebih dari apa yang Anda doakan dan pikirkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Amin, saudaraku. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu malam hari ini. Saudaraku berkata Tuhan, you don't need my hand malam hari ini. Mungkin kalau ketika saya datang berikutnya dan saya akan doakan Anda. Tapi saya percaya di tempat ini Anda tidak butuh tangan saya. No. Anda butuh pengenalan yang benar tentang Tuhan. If you knowing God, ketika Anda kenal Tuhan, Tuhan akan menunjukkan hidupnya yang lebih lagi kepada Anda. Makanya pada waktu Paulus menghadapi sebuah masalah, persoalan, dia berdoa, Tuhan ambil duri dalam dagingku. Siapa Paulus? Coba renungkan sebentar ini. Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bayangannya membangkitkan yang mati. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia berdoa, Tuhan ambil duri dalam dagingku. Dia berdoa berapa kali? 3 kali. Pertanyaan saya, apakah duri diambil? Tidak. Apa kata Tuhan kepada Paulus? Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Saudaraku, tidak semua apa yang kita doakan Tuhan jawab. Tidak semua apa yang Anda mau Tuhan berikan kepada Anda. Tapi yakinlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik yang ada di tangannya untuk Anda dan saya. Pertanyaan saya, apakah Paulus harus kecewa? No. Dia tetap melayani Tuhan walaupun ada duri dalam daging. Sampai muncul sebuah ayat yang mengatakan, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan turun menaungi. Bahkan ada sebuah bahasa Paulus yang luar biasa. Dia berkata begini, aku berbahagia jika aku jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kenapa dia berkata begitu? Karena Paulus tahu kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, untung bagiku. Kenapa rupanya? Itu kualitas iman yang tinggi. Banyak orang percaya cari Tuhan di gereja. Mereka tidak cari Tuhan, mereka cari tangan Tuhan. Apa di tangan Tuhan? Berkat, mujizat, kesembuhan. Mereka lupa. Mereka tidak mencari wajah Tuhan. Anda dapatkan tangan Tuhan, tapi dia palingkan wajah dari Anda. Selesai kita. Tapi kalau kamu mendapatkan wajah Tuhan, kau cari wajahnya, kau dapatkan tangannya. Amin. Wah. FLC Pontianak, ayo lebih dewasa dalam Tuhan. Supaya Anda tidak mudah diombang-ambingkan. Anda tetap Anda tidak goyah, Anda akan berdiri tegak. Anda tidak akan mudah terpengaruh. Karena Anda bukan ikan yang mudah dipancing-pancing. Amin. Setia. Segala sesuatu ada waktunya kok. Tidak ada masalah yang abadi. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau cepat mengalami kemenangan yang besar. Saya katakan tadi kepada Anda, kenapa Anda menghadapi masalah goncangan? Untuk mengeluarkan apa yang di dalam. Untuk menunjukkan kepada Anda apa yang di dalam. Saudaraku, kau katakan Tuhan ini imanku. Tuhan tahu seberapa iman kita. Karena Tuhan maha tahu. Amin saudaraku. Tapi terkadang kala Tuhan izinkan persoalan datang dalam kehidupan kita supaya kita tahu seberapa besar iman kita.
FLC, I love you all. Saya mencintai Anda. Maafkan saya kalau saya ngomong kasar begini, keras begini. Karena saya melihat secara umum Tuhan sedang mempersiapkan kebesaran dan kemuliaannya untuk Anda. Siap untuk dapat terima. I come here. Saya datang ke sini bukan menyenangkan Anda. No. Saya datang ke tempat ini untuk memperkenalkan, untuk mengingatkan Anda siapa Anda di dalam Tuhan. Maaf, berdiri terus sebentar. Waktu Anda bungsu datang, apa kata Tuhan? Apa yang dibuat Tuhan? Apa yang dibuat Bapak? Bapak tinggalkan singgasananya, dia sambut anaknya, dia peluk. Dan dia berkata, hari ini kita berpesta. Tiba-tiba si sulung bertanya sama Tuhan, Bapakku, Tuanku, engkau tidak pernah melakukan hal ini kepadaku. Saya selama ini sudah bersama-sama dengan engkau. Apa kata Bapak sama sulung? Sulung, bukankah selama ini engkau bersama-sama dengan aku? Saudaraku, terkadang kala kita itu anak sulung, bukan anak bungsu. Anak sulung lupa identitas. Padahal dia ada di rumah Bapak. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu miliknya karena Bapaknya. Dia tanya sama Bapaknya, Bapakku, aku sudah lama bersama-sama dengan engkau. Kenapa aku tidak mendapatkan perlakuan seperti adekku? Apa kata Bapak? Sulung. Hei, kau sudah lama bersama dengan aku. Ini semua untukmu. Kadang-kadang kita lupa siapa kita. Sudah lama jadi Kristen. Hidupnya GGD. Tahu GGD? Gitu-gitu doang. Tuhan di mana sih? Aku udah berdoa, tapi tidak ada mukjizat. Sulung kau. Lebih baik jadi anak bungsu. Tahu diri. Ketika dia lapar, ketika dia makan makanan babi. Di rumah Bapakku ada makanan enak. Aku pulang. Lebih baik aku jadi babu di rumah Bapakku. Pertanyaan saya, apakah jadi babu? Tidak, disayang sama Bapak. Karena tahu diri. Katakan kiri kanan, tahu diri kau sedikit. Maaf, I love you. I love you. Amin. Ayo kita sama-sama menikmati janji Allah yang besar itu sebagai orang percaya. Supaya anak-anak Tuhan itu tidak lagi ada di bawah. Anak Tuhan itu ada di atas. Karena cara pandang kita berubah. Itu sebenarnya Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Jangan sama seperti dunia, kolot. Tapi serahkanlah pikiranmu kepada Kristus. Semua yang benar, semua yang manis, semua seperti kebajikan dan patut untuk dipuji. Pikirkan semuanya itu. Gak usah kau pikirkan masalahmu. Kau pikirkan mantanmu. Kau pikirkan hal-hal. Tuhan, engkau baik buatku sekalipun aku belum melihat mujizat. Tuhan, aku percaya rancanganmu yang terbaik buatku. Maka dengar baik. Itu membuat hati Tuhan. Tuhan bersuka cita. Buka Yefanya pasal 3 ayat 17. Gak apa-apa, baru 2 menit Anda berdiri sudah begini-begini. Aku khotbah dari tadi kok. Sengaja saya buat Anda berdiri karena di belakang sudah ada yang ngantuk. Setengah jam lagi saya mau khotbah. Pendeta yang botak itu lama kali pun aku udah mau makan. Amin saudara. Amin. Sama-sama katakan pendeta. Sama-sama katakan pendeta. Aku maafkan engkau. Apapun yang terjadi malam ini, saya lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, aku ampuni engkau. Awas macam-macam. Awas kau macam-macam ya. Sudah minta maaf. Oke, doa. Yefanya pasal 3 ayat 17. Apa katanya? Tuhan Allahmu ada di atas. Sebagai apa? Sebagai apa? Pernah kau tengok pahlawan ketika kau menderita? Kata pahlawan, kasihan kali kau ya. Pernah? No. Kalau ada pahlawan ketika engkau menderita, dia turun tangan. Amin. Ketika engkau disakiti, dia turun tangan. Ketika engkau difitnah, dia turun tangan. Pahlawan di mana? Di surga atau di mana? Baca. Tuhan Allahmu ada di antara. Sebagai apa? Pahlawan apa? Yang gagah perkasa. Pahlawan yang memberi apa? Siapa yang berikan Anda kemenangan? Anda? Anda? Bukan, makanya jangan sok jago kau. Jangan pakai otakmu itu terlalu tinggi kali. Tahu kenapa Tuhan kasih sama kita otak? Supaya kita tahu, sadar diri bahwa kita ini terbatas.
Otak kita terbatas. Makanya orang Israel itu selalu pakai namanya kipah. Di belakang. Tahu kipah? Yang bulat itu. Mereka mengatakan sekalipun kita pintar, tapi otak kita hanya sebesar kipah. Di atas kipah ada Tuhan yang tidak terbatas. Orang Yahudi itu pintar-pintar kan? Pintar orang Yahudi. Pintar. Tapi mereka berkata sekalipun kita pintar, kita tidak melebihi Tuhan. Otak kita hanya sebesar kipah ini. Di atas kipah ada Tuhan yang tidak terbatas. Ada amin. Kata apa? Pahlawan apa? Yang pahlawan itu begini, memberi. Apa? Memberi kemenangan. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai apa? Memberi kemenangan. Berikutnya apa lagi? Ia bersuka cita apa? Ia bersuka cita apa? Ia bergembira karena engkau. Jadi ketika kau punya masalah, persoalan, yang keluar apa? Tuhan. Anda sukacita, Anda bahagia, Anda bersyukur. Kata Tuhan, wow. Apa kata Tuhan? Wow. Kenapa? Dia bersukacita ketika engkau walaupun Anda menderita, ada persoalan, reaksi Anda apa? Wow. Sukacita, bersyukur, terima kasih Tuhan. Walaupun ada masalah, tapi aku percaya aku menang. Anda bersukacita, mukamu gak mutung. Apa kata firman Tuhan? Ia bergilang karena engkau bersukacita. Makanya kadang-kadang masalah kita itu lama selesai. Tahu kenapa lama selesai? Tahu kenapa lama selesai? Karena Tuhan lagi senang menikmati sukacitamu itu. Kata malaikat, Tuhan aku tolong sekarang. Kata Tuhan, kau jangan macam-macam, tunggu dulu. Lagi senang kali aku tengok dia itu. Kau tengoklah dia itu, menderita tapi dia bersukacita. Kau tengok itu masalahnya banyak, tapi kau tengok mukanya itu. Kata Tuhan, mukanya lebih berseri-seri daripada kau malaikat. Kau tengok itu yang kutebus itu. Kata malaikat, ku tolong sekarang. Diam kau, belum lagi waktunya. Amin. Nah pada waktu-waktunya sekarang kau turun. Jangan kau lupa bawa bonusnya. Karena Tuhan sudah puas. Pernah Anda makan di restoran, di Medan itu banyak. Kalau kita makan ada tukang ngamen. Kalau dia ngamen saya langsung cepat-cepat kasih 2.000, pergi kau. Karena saya hilang selera makanan. Tapi coba kalau dia main musik, pakai gitar, bersih wajahnya, badannya bagus, dia nyanyi pula. Lagu pun lagu rohani pula lagi. Sekalipun badai, topan datang menepuk, dia nyanyinya bagus. Apakah saya cepat-cepat pulangkan dia? Bang, saya bilang sekali lagi ya. Dan nyanyi lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Ya kan? Saya usir gak dia? Enggak. Tambah lagi lah bang. Karena belum habis makanan saya, ya kan? Lagu apa? Sekalipun bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pertanyaan saya, waktu selesai saya makan, selesai nyanyi, saya kasih dia 2.000? Tidak, minimal 20.000. Ya kan? Kalau punya otak kasih 50.000 lah. Asik ya? Tapi lama dia nyanyi. Daripada tadi itu 2.000 sana cabut. Apa? Pusing. Tapi kalau kita nikmati dia nyanyi, kelihatan lama. Kelihatannya Anda berdiri lama. Kelihatannya Anda nyanyi lama. Karena Tuhan sedang menikmati responmu menghadapi masalah. Tapi kata Tuhan waktu selesai, kadang-kadang bilang begini, makasih abang, ini uang, ini sama abang. Lebih daripada yang pertama. Dia omong sama punya restoran, bang bungkus 1 untuk dia. Asik ya, bonusnya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat. Ia bergirang karena engkau sukacita, ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau sorak-sorak. Amin. Muka itu harus muka jatuh cinta. Jangan muka jatuh tempo. Amin. Doa saya menyertai kita semua. Hadapi kemenangan. Ketika saya datang kembali, saya akan dengarkan kesaksian hebat dari apa yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Hey! Semua lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menepati janji-janjimu. Mari katakan sama-sama.
lagi katakan, ku percaya. Jemaat Tuhan FLC Pontianak, kamu telah mendengarkan semua firman Tuhan hari ini. Maka yang pertama, pegang kebenaran. Apa yang kamu pegang? Kebenaran. Pegang kebenaran. Kebenaran adalah janji Tuhan yang siap memerdekakan dan membawa kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, hiduplah oleh roh. Ketika kau hidup oleh roh, kamu tidak akan mengikuti perbuatan daging. Amin. Yang ketiga, hiduplah oleh persekutuan dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang seiman di dalam Tuhan. Gereja ini persembahan Tuhan untuk Anda. Gereja ini bukan persembahan Anda untuk Tuhan, bukan. Tapi gereja ini persembahan Tuhan untuk Anda, supaya Anda memberi hidup untuk mempersembahkan hidup Anda untuk Tuhan. Ada amin. Amin. Pesan saya sebagai teman sekerja Allah, setialah dalam Tuhan, karena jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Jangan mudah diombang-ambingkan, ikut sana ikut sini. Percaya saja, ikuti firman Tuhan. Kebenaran akan selalu memerdekakan kehidupan kita. Amin. Amin. Taat, setia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa berdoalah untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus di tempat ini? Kita semua. Tapi pemimpin kita ada satu orang. Di tempat ini ada gembala Anda. Maka karena doa-doanya, apa yang tidak Anda bisa buka, dia bisa buka karena doanya. Dia bisa buka karena pengurapannya. Dia bisa buka karena hal-hal baik. Karena setiap gembala ditetapkan Tuhan untuk membawa kuasa yang lebih besar. Percaya benar. Yang pertama, pegang firman, hidup oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan yang keempat, hidup dalam persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Dan yang kelima, tetap taat dan setia. Kamu akan lihat segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Mari, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Katakan tinggi-tinggi buat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangannya. Mungkin selama ini mereka kehilangan pengharapan. Mungkin selama ini mereka kehilangan semangat. Mungkin selama ini Tuhan mereka ketakutan, bimbang, khawatir. Tapi malam hari ini saya berdoa Tuhan, mereka kembali dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka akan kembali mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Janji Tuhan iya dan amin buat kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya janjimu iya dan amin buat kami. Untuk itu Tuhan, saya berdoa sebagai hamba Allah yang kau utus tempat ini, aku menghancurkan setiap kuasa kegelapan, intimidasi iblis yang mengikat kehidupan mereka. Setiap roh kegagalan aku hancurkan dalam nama Yesus. Roh ketakutan, roh kebimbangan aku hancurkan dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. Bahkan setiap yang sakit malam hari ini dijamah Tuhan. Setiap yang sakit disembuhkan Tuhan. Apapun penyakit yang sedang kau hadapi hari ini, penyakit keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kami semua telah disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jantung kami sehat, lever kami sehat, ginjal kami sehat, syaraf kami sehat, seluruh organ-organ tubuh kami sehat. Kami kuat karena kami tahu ada janji besar yang Tuhan telah siapkan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi gereja ini, berkati gereja ini, sehingga gereja ini boleh melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku terima firman-Mu, aku terima janji-Mu, dan aku percaya Tuhan, semua itu akan tergenapi dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku kembali dikuatkan, aku kembali diteguhkan, aku kembali mengalami pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Urapan-Mu akan mengaktifkan setiap janji-janji Allah dalam kehidupanku. Urapan-Mu memampukan aku melawan setiap Goliat-Goliat yang ada di depanku. Pengurapan-Mu akan memposisikan saya untuk menerima setiap janji Allah yang Tuhan siapkan buat saya. Tuhan Yesus, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik.
Hamba-Mu telah saya berbicara dari pagi sampai malam, dari kemarin ya Tuhan. Aku letakkan pengurapan Allah di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai gereja ini. Aku berdoa setiap luka-luka lama dibersihkan dalam nama Yesus. Hari ini akan mereka masuk dalam satu perjanjian yang baru dalam Tuhan. Bersama dengan Gembala Sidang di tempat ini, Pastor Thomas bersama dengan tim pengembalaan, tim pastoral, para pendoa, para diaken, para guru-guru sekolah minggu, para anak-anak Tuhan di tempat ini, para tim yang melayani. Mereka akan mengalami janji Tuhan. Dan aku bernubuat dalam nama Yesus. Sebelum berakhir bulan 7 ini, mereka akan melihat tanda awal dari sebuah janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat Anda. Ada yang dapat rumah, ada yang dapat tanah, ada yang dapat keturunan dalam nama Yesus. Utang-utangmu di tempat ini, ada yang punya utang sebesar 33 juta lebih. Tuhan berkata bahwa aku akan cover dan aku akan selesaikan dalam nama Yesus. Di tempat ini ada yang mengalami penyakit ginjal. Sekalipun Anda tidak tahu, tapi dalam roh Tuhan perlihatkan kepada saya. Tapi hari ini ginjal itu kembali normal, sembuh dalam nama Yesus. Ada sakit di bagian pinggang, ada sakit di bagian lutut, ada sakit di bagian lutut. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima. Aku berdoa dalam nama Yesus, yang membutuhkan pekerjaan terbuka dalam nama Yesus. Tahun ini, bulan ini menjadi bulan penuh dengan kedahsyatan. Bulan mukjizat, bulan penuh anugerah, bulan penuh sukacita. Dengar baik di tempat ini. Dengar baik, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan seseorang yang akan membantu engkau. Di tempat ini, salah satu tempat ini ada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa I send someone, saya akan kirimkan seseorang untuk menolong dan membuka jalan bagimu. Terima kasih. Tuhan berkata juga malam hari ini, Tuhan akan kembali melakukan keajaiban yang hebat dalam kehidupanmu. Percayalah, janji Tuhan iya dan amin buat hidup Anda. Aku lepaskan nubuatan ini, aku lepaskan pengurapan ini. Tuhan akan mengalirkan air kehidupan, mengalir dalam kehidupan, membersihkan setiap kotoran-kotoran yang lama dan membawa Anda kepada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Waktu, jalan dan tempat membatasi kami, tetapi Tuhan tidak pernah membuat kami terbatas, karena roh yang di dalam kami jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Jangan duduk dulu. Amin. Puji Tuhan. Video kembali ya. Sama-sama katakan, kalau saya bilang FLC Pontianak, katakan hidup kami dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Apa? Hidup kami dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. FLC Pontianak. Kecil kali suara kalian. Oke, siap? Oke, masuk kalian cepat. Mau diberkati enggak? Masuk. Oke, siap. Jangan nampak tiang ini ya. Oke, 1, 2, 3 ya. FLC Pontianak, hidup kami dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katanya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3 ya. FLC Pontianak, hidup kami dahsyat. Hidup kami luar biasa, diberkati. Apa tadi? Itu dia. Oke. 1, 2, 3. FLC Pontianak, luar biasa, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semua tangan. Semua. Semua. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semua. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa. Sama-sama katakan, bila siapa kita? Macam tadi. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi, amin. Oke, 1, 2, 3, come on. Semua tepuk tangan. Lebih
Ayo semua tangan di atas. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat siapa kita? Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo semua loncat. Bisa dikalahkan oleh kuasa dan Semua. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat siapa kita? Are you ready? 1, 2, 3, say. Haleluya. Kibarkan depan kita. Ayo semua tangan di atas, come on. Bangkitlah gerejanya. Ayo sama. Amin. LF Pontianak diberkati, penuh mujizat dan selalu jadi berkat. Amin. Semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semua. Semua. Siapa kita? Sama. 1, 2, say. Hey. Semua katakan haleluya. Bangkitlah gereja. Siapa kita? Tepuk tangan, kawan. Amin. Ikuti saya, amin. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama lebih dari pemenang. Ayo sekali lagi. Ulang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk. Kamu lebih dari. Kamu lebih dari. Bilang. Kamu lebih dari pemenang. Agak lototin. Tuh. Ulang ya. Tuh. Saya lebih dari Saya lebih dari pemenang. tunjuk. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari Sekali lagi. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Ayo tunjuk. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa kita? Siap. 1, 2, say. Stop. Semua tangan di atas. Saya lebih. Kami lebih. Kita lebih. Lebih lagi. Jadi pemenang.
dahsyat. Saya terlalu yakin dan percaya. Kita yang diberkati malam ini boleh saya lagi lambaikan tangannya di atas. Katakan haleluya. Belum disuruh duduk. Masih berdiri kita masih berdoa. Yuk. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur buat malam hari yang indah ini. Terima kasih buat berkat sukacitamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima ya Tuhan Yesus. Engkau terus ya Tuhan Yesus memakai hambamu Pastor Dedi Zega Tuhan Yesus. Engkau pakai hambamu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Melalui setiap pelayannya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus kesehatannya, keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan hambamu ke dalam tanganmu. Haleluya. Sebentar kami juga akan memberi persembahan ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan Yesus. Bila persembahan ini Tuhan menjadi pedupa yang berbau harum di hadapanmu. Bila persembahan ini Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada pengumuman untuk kegiatan kita seperti biasa. Hari Senin ada menara doa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu, para pengerja maupun jemaat Tuhan yang rindu bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Mari bersama-sama setiap malam Senin jam 7.30 malam. Kita akan bersama-sama menara doa di tempat ini. Bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Di hari besok juga Senin akan ada morning blessing di tempat ini secara onsite dan akan dilayani oleh Pastor Dedi Zega jam 5 pagi di tempat ini. Besok pagi ya Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin Bapak Ibu yang rindu merasakan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan boleh datang lagi bersama-sama kita morning blessing di tempat ini. Untuk selanjutnya kita akan ada juga kegiatan komsel. Untuk komsel youth akan dilaksanakan setiap hari Kamis. Itu khusus yang putra jam 6 sore. Jadi jika Bapak Ibu memiliki anak-anak yang putra khususnya hari Kamis ya. Silakan bisa menghubungin saya ya Bapak Ibu ya. Oke selanjutnya hari Jumat kita akan mengadakan komsel umum ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin di sini belum ada yang belum mengikuti kegiatan komsel selama ini. Boleh silakan menghubungi Bapak Aliang, Bapak Agus dan Bapak Andi. Atau menghubungin staf pengembalaan yang ada di tempat ini. Biar bersama-sama kita bertumbuh di kelompok sel ya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah untuk kegiatan di hari Sabtu juga kita ada mengadakan. Yang pertama jam 4 sore ada komsel youth yang khusus putri. Jadi sekali lagi jika ada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan. Khususnya yang di Pontianak memiliki anak cewek yang masih remaja atau masih gadis. Boleh mengikuti komsel bersama-sama di tempat ini. Segera menghubungin Kak Miki. Nah setelah komsel jam 6 malam. Kita akan melakukan ibadah youth di tempat ini. Jadi semua anak youth beribadah di tempat ini. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudari juga anaknya yang belum mengikuti youth. Boleh silakan menghubungi kami. Untuk datang bersama-sama di tempat ini beribadah bersama kami. Oke tidak lupa saja saya menyambut mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya di atas. Mungkin ada jangan malu ya kalau baru ya. Yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Haleluya berarti kita semua jemaat yang setia kepada Tuhan amin. Haleluya selanjutnya sebelum menutup ibadah kita akan masuk ke acara penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata kepada Bapak Dedi Zega maju ke depan akan diserahkan oleh Bapak Aliang.
Haleluya, bersama-sama kita beri tepuk tangan. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita katakan. Diberkatilah orang yang benar dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti Yesus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil tersenyum. Tuhan menyinarkan engkau dengan sinar kemenahan wajahnya. Dia akan mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan mengalami kemenangan yang supranatural. Engkau akan mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Masa depanmu luar biasa, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Apapun yang kamu kerjakan akan menjadi sangat berhasil dan beruntung. Malapetaka akan datang padamu. Kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti engkau. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub melalui Yesus Kristus akan turun atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah gereja Tuhan yang menjadi berkat. Jadilah gereja Tuhan yang membawa damai. Jadilah gereja Tuhan yang mendatangkan sukacita. Jadilah gereja Tuhan yang menghadirkan kuasa Tuhan dimanapun Anda berada. Untuk itu pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Serta cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Salam.